Oke, saya pengen yaping sedikit soal Traveler, khususnya soal presensinya ya di Arkon Quest Luna, dari Luna 1 sampai Luna 3, sekaligus sedikit menyinggung potensinya di Luna 4 nanti. Nah, yaping di sini bukan dalam artian negatif ya, tapi lebih kepada upaya untuk menelaah peran Traveler itu sendiri. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Arkon Quest di region-region sebelumnya, yang sudah memberikan cukup banyak sampel cara Genshin memposisikan Traveler sebagai karakter utama. Pembahasannya bakal saya buat singkat aja, ya nggak panjang-panjang amat, tapi menurut saya cukup esensial. Ya karena pada akhirnya, cara kita memahami cerita Genshin itu sangat bergantung pada bagaimana Traveler hadir di dalamnya, sebagai semacam manifestasi kita di dunia Teyvat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. 月の物語。私のものとなった。Oke, mungkin perlu ditegaskan dulu ya teman-teman, yang saya bicarakan di sini adalah kapasitas Traveler sebagai seorang Descender, bukan kapabilitasnya. Dua hal ini sering tercampur, padahal maknanya sangat berbeda. Sederhananya begini, manusia secara lahiriah sama-sama diberi otak untuk berpikir, tapi kemampuan berpikir setiap orang jelas tidak berada di level yang sama. Nah, di situ letak bedanya. Kapasitas adalah wadahnya, kapabilitas adalah seberapa jauh wadah itu dimanfaatkan. Karena itu, kalau kita terus membahas Traveler hanya dari sisi kapabilitasnya, apalagi fokus utamanya pada pertarungan doang, penilaiannya akan selalu jatuh ke arah negatif. Tapi ketika sudut pandangnya digeser ke arah kapasitas, kita tidak boleh lupa bahwa Traveler adalah entitas yang secara status disetarakan dengan Panes atau Heavenly Principles. Dan jujur saja, saya pribadi pun sempat lupa pada poin penting yang satu ini. Namun tetap perlu kita ukur juga apakah status Descender itu memang selalu seagung itu. Menurut saya pribadi, tidak. Ada kalanya status Descender itu terasa sangat spesial, tapi ada juga saat di mana posisinya terlihat biasa saja. Dalam kondisi spesial, yang paling menonjol justru bukan kekuatan, melainkan sebuah hak. Hak untuk mengintervensi takdir. Contoh yang paling jelas adalah Skirk. Kapabilitasnya jelas jauh di atas Traveler, tapi ia tidak bisa sembarangan mempengaruhi alur takdir Teyvat. Bahkan dia sampai diperingatkan oleh Alice gitu. Sebaliknya, Traveler justru diberikan semacam wejangan oleh rekan Alice untuk memainkan perannya dalam peristiwa Ramalan Fontaine. Dan di titik ini, status Descender menjadi benar-benar relevan. Nah, di sisi lain, Traveler sebagai Descender juga bisa terlihat biasa saja. Ronova sudah melihat Traveler di Okhanatlan, tapi tidak mengambil tindakan apapun, padahal tuannya adalah Descender pertama pernah berhadapan dengan dua Descender di masa lampau. Sarisa dan Fatui memusuhi Heavenly Principles, yang notabene juga seorang Descender. Namun terhadap Traveler, mereka hanya mengamatinya, meski tahu betul statusnya siapa. Di titik ini, status Descender seolah tidak terlalu penting. Tapi meskipun begitu, kehadiran Traveler tetap selalu punya bobot, dimanapun dia berada. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena kapasitasnya sebagai Descender yang mengesahkan dirinya sebagai sosok yang bisa mempengaruhi arah takdir. Ya meskipun tetap dalam batas tertentu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman tanya kepada saya, apakah Traveler bisa melawan Dottore nantinya? Untuk saat ini jawabannya masih sederhana, tidak mungkin. Nah sebenarnya kalau dilihat dari region ke region, peran Traveler itu terasa cukup berbeda ya teman-teman. Tapi biar lebih dekat dan relevan kita ambil dua sampel yang paling kontras saja, yaitu Natlan dan Fontaine. Dua region ini menurut saya menunjukkan dengan cukup jelas bagaimana Genshin bisa memposisikan Traveler dalam dua pendekatan yang hampir berlawanan.
Di Natlan, Traveler diposisikan sebagai seorang pahlawan. Ia menjadi wakil dari titik akhir perjuangan bangsa Natlan hingga akhirnya benar-benar dieluk-elukan sebagai sosok yang heroik. Meskipun begitu, peran kepahlawanannya tetap tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari perjuangannya bersama bangsa Natlan dan Pilgrim's Chronicle menjadi faktor yang mengesahkan dirinya sebagai wakil Natlan itu sendiri. Nah, sementara di Fontaine, perannya justru berbalik arah. Alih-alih menjadi faktor utama, Traveler lebih berfungsi sebagai anchor dalam cerita. Traveler hadir apa adanya, senatural mungkin, tanpa harus menjadi sosok yang terlalu besar. Kalimat Nicole di Archon Quest Fontaine rasanya paling pas untuk menggambarkan perihal ini. Yang perlu dilakukan Traveler hanyalah memainkan perannya sendiri. Dan hasilnya, Fontaine selamat dari ramalan. Bahkan Nahida melalui voice-over-nya tentang Furina, itu menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di Fontaine justru berbeda dengan yang tercatat pada Irminsul. Lebih suka yang mana, itu kembali ke selera masing-masing. Tapi intinya, baik sebagai faktor maupun sebagai anchor, Traveler tetap membawa perubahan dimanapun ia berada. Ya mungkin ini bisa dianggap sebagai privilege-nya sebagai MC, tapi kalau kita memakai istilah Genshin sendiri, yang lebih tepat adalah kapasitasnya sebagai seorang descender, yang memungkinkan dirinya mengubah arah takdir. Nah, kalau kita menilai sejak Luna 1 sampai Luna 3, saya pribadi cenderung mengkategorikan Traveler sebagai anchor, mirip seperti posisinya di Archon Quest Fontaine. Hal ini terasa dari bagaimana setiap pergerakan faksi tidak melulu bergantung pada Traveler, dan cerita juga tidak menitik beratkan semua penyelesaian pada kehadirannya. Contohnya saat perlawanan terhadap Rerir, Traveler tidak menjadi sosok yang memberikan ultimate blow. Ia cukup hadir di sana, sementara pihak lain juga bahu-membahu melakukan yang terbaik. Bahkan ketika menggali masa lalu Rerir, justru Never yang menjadi kunci utama dalam operasi tersebut. Nah, begitu juga saat berhadapan dengan Dottore. Ya, status Traveler sebagai descender memang menjadi kunci karena hukum Dottore tidak menyentuhnya. Tapi pada akhirnya, Traveler tetap gagal menyelamatkan Columbina. Namun kegagalan ini justru menjadi semacam pemicu atau pemantik bagi Dottore, mengingat di trailer Luna 4, salah satu parameter utama untuk eksperimennya adalah pengaruhnya terhadap status descender. Contoh lain sebenarnya masih banyak ya. Misal saat Traveler sibuk di perpustakaan Lightkeeper, yang menyelamatkan kota Nasha justru adalah tim Lauma. Kemudian Traveler harus mengikuti tes kapabilitas Kufaki juga, sama seperti yang lain. Sementara di Malam Rembulan, sosok yang dieluk-elukan adalah Columbina. Dan mungkin masih ada banyak momen lainnya. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya cukup unik dari Archon Quest Luna yang membuat Traveler itu terasa berbeda dibandingkan Archon Quest lain, yaitu perannya sebagai medium. Nah, peran ini sebenarnya pernah ia emban di Archon Quest Sumeru, tapi jujur aja perkembangannya jauh lebih terasa di Luna ini, terutama dari dua arah sekaligus, baik dari sisi Traveler maupun dari sisi Columbina. Nah, disadari atau tidak, bersama dengan Columbina, Traveler menjadi versi dirinya yang paling ekspresif setelah interaksinya dengan Traveler sibling. Ya, sebelumnya mungkin hanya di Reddit yang paling mendekati. Nah, dengan Columbina, terasa jelas bagaimana ikatan itu dibangun perlahan. Awalnya hanya berangkat dari kebutuhan informasi, tapi pelan-pelan berkembang menjadi proses di mana Traveler, tanpa sadar, mengajarkan Columbina tentang makna keberadaannya sendiri. Bahkan saat gagal menyelamatkan Columbina, rasa frustasi Traveler itu memuncak, dan dari situ terlihat bahwa ikatan mereka sudah jauh berkembang dibandingkan pertemuan awal. Nah, dari sisi Columbina, peran Traveler sebagai penghubung dengan dunia luar itu juga terasa sangat kuat. Ia mulai bisa menerima keberadaan pihak lain, padahal sebelumnya selalu skeptis karena trauma masa lalu. Dan dampaknya berjalan dua arah juga. Pada akhirnya, orang-orang Notcry, khususnya yang berada dalam circle-nya Traveler, ikut bahu-membahu bergerak demi Columbina. Jadi sejauh ini menurut saya di Archon Quest Luna, peran Traveler udah cukup ideal sebagai anchor, dan perannya sebagai medium antara Columbina dengan Teyvat kemungkinan besar akan menjadi titik kunci. Ya, sekarang tinggal bagaimana penyelesaiannya, dan disitulah tugas Luna 4 nanti untuk benar-benar mengunci peran Traveler dalam keseluruhan Archon Quest Luna. Oke, ini mungkin poin tambahan yang sebenarnya luput saya bahas waktu analisa trailer Luna 4, yaitu soal baju Traveler.
Nah, sudah dikonfirmasi bahwa outfit ini akan terbuka setelah menyelesaikan Arc Conquest Luna True Moon. Jadi cukup aman untuk mengatakan bahwa outfit ini emang legit dan punya koneksi langsung dengan Arc Conquest. Ya, apalagi nama outfitnya sendiri memiliki makna saat bumi dan langit diciptakan kembali yang memberikan kesan adanya peristiwa kosmik besar di balik kemunculannya. Namun secara pribadi ya, saya justru agak berharap outfit ini tidak punya signifikansi langsung dalam perlawanan terhadap Dottore atau tidak dijadikan faktor penentu dalam konflik Arc Conquest-nya. Ya, terhubung dengan cerita mungkin iya, tapi kalau sampai memberikan dampak besar pada pertarungan atau penyelesaian, saya justru kurang berharap ke arah sana. Ya, sebenarnya ini rasa bimbang juga ya, apalagi mungkin perasaan trauma lah kalau melihat contoh sebelumnya itu, Pyro Traveler. Sudah di setup sejak 5.0, tapi pada akhirnya nyaris nihil. Sekarang malah setupnya hampir tidak ada sama sekali, jadi terasa seperti sudah terlambat untuk memberikan sebuah dampak. Ya, walaupun kita masih punya 2 act di Luna 4, yang secara teknis mungkin masih bisa, tapi rasanya akan lebih bijak jika tidak dipaksakan. Saya pribadi lebih berharap, kalaupun outfit ini menyimpan lore besar, maka fungsinya lebih baik ke arah fondasi cerita ke depannya. Dan sejauh ini indikasinya memang mengarah ke sana. Dari postingan Hoyo terbaru disebutkan bahwa outfit ini telah melihat begitu banyak dunia dan menyimpan rahasia tentang asal-usul dari Aether maupun Lumin. Dan dari situ saya menangkap bahwa outfit ini kemungkinan besar akan menjadi perluasan lore dari sebuah Windglider yang sebelumnya juga sempat kita bahas. Top up di WO Top Up pakai kode Columbini. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman video penutup untuk Luna 3 dan anggap aja ini sebagai poin tambahan dari saya pribadi terkait analisa trailer Luna 4 kemarin yang hampir sama sekali nggak membahas perihal Traveler. Ya, jujur aja saya juga lupa dan untung diingetin. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini, silahkan teman-teman tulis pendapat dan tambahan atau koreksi di kolom komentar. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Dan sampai jumpa di update Luna 4 serta di Arc Conquest Luna Act 7 dan Act 8 nantinya. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya. Thank you berat. Dan buat teman-teman yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Ada